Bincang Ngopi Biru. Perkenalkan, aku Niko bersama Aku Niko. akan menemani kalian untuk menjadi host kali ini. Niko, dengar-dengar beberapa hari yang lalu rekrutmen pengurus OSIS barusan dibuka nggak sih? Bener banget, jadi kan kemarin aku scrolling IG sama WA nih, aku lihat banyak sekali nih postingan-postingan dan antusiasme yang terlihat dari siswa-siswi kelas 7 dan 8. Jadi hari ini kita udah mengundang 2 narasumber ya. Ya, salah satunya adalah perwakilan dari pengurus OSIS dan satunya lagi adalah perwakilan dari non-OSIS dan non-pengurus OSIS. Ya. Silakan introduce yourself. Halo teman-teman, kenalin aku Daryl Timothy dari kelas 9D. Di sini aku mewakili teman-teman dari pengurus OSIS untuk menyampaikan pandangan dari OSIS sendiri sebagai seorang ketua OSIS periode 2022, periode 2023. Halo semua, perkenalkan nama aku Carol dari kelas 7A absen 13. Aku adalah seorang ketua kelas serta singer dari band sekolah kita tercinta. Nice to meet you. Thank you ya, sudah mau berkorban dalam episode ini. Nah, saat kita ngomong tentang OSIS, pengurus OSIS ya, pasti mereka udah berpikir-pikir apa sih perannya? Mungkin kamu bisa jelasin. Ya, OSIS sendiri ya, dari OSIS dulu secara literal itu adalah singkatan dari organisasi siswa intra sekolah. Artinya organisasi siswa intra sekolah ini berarti dia adalah sebuah organisasi yang menghubungkan antara siswa dengan sekolah. Nah, apa sih yang dilakukan OSIS ini? Dari OSIS ini, dia akan seperti yang aku katakan tadi, menghubungkan siswa dengan sekolah. OSIS ini melaksanakan program-program, event-event, kegiatan-kegiatan yang benar-benar diingini oleh siswa agar bisa terlaksana. Jadi, benar-benar kayak penghubung antara siswa dan sekolah. Jadi kayak tempat aspirasi gitu, yang melaksanakan kegiatan dan program-program gitu. Oh, mantap banget ya Mantap. penjelasannya. Oke, coba kita tanya dari Carol nih ya, perspektif Carol gimana? Jadi aku setuju banget ya pertama untuk dari jawabanku Daryl ya. Jadi menurut aku OSIS itu kayak perwakilan dari sekolah dalam wujud siswa gitu. Jadi siswanya bisa lebih gampang ya buat komunikasi karena pengurus OSIS itu kan juga sama siswa ya. Jadi pasti lebih gampang untuk komunikasi. Thank you. Semoga itu bisa membantu teman-teman yang masih bingung OSIS itu ngapain, jadi pengurus OSIS itu kayak gimana, ngapain gitu. Nah, pasti mereka banyak yang berpikir OSIS itu susah ya. OSIS itu banyak ejekannya. Mungkin mereka bilangnya kita, oh Pak dia bener. Nah, kalau pandanganmu gimana Der? Apa susah dan apakah emang menyulitkan, dan kalau emang susah kenapa kita harus join? Ya oke. Memang benar aku juga sering banget dengar itu tahun lalu gitu ya. Ya memang sebagai seorang pengurus OSIS itu pasti ada suka dukanya. Di dukanya itu banyak, kayak kita sebagai seorang pengurus OSIS harus mencurahkan waktu lebih banyak, mencurahkan tenaga lebih banyak, harus mempersiapkan mental kita untuk belajar lebih banyak juga. Namun di sisi lain, nah kenapa sih kita harus join OSIS ya? Sekalian menjawab pertanyaan tadi, karena menjadi seorang pengurus OSIS itu nggak cuma tentang mainnya, tapi jauh lebih banyak plusnya yang dapat kita ambil gitu. Contohnya apa? Contohnya kita bisa belajar kedisiplinan, kepemimpinan, mengatur event-event, dan banyak hal lainnya yang nggak diajarkan di sekolah, yang ini benar-benar ilmu praktis, ilmu yang siap pakai buat di kehidupan nyata gitu. Worth it banget ya Worth it itu OSIS. banget sih, pengorbanannya worth it. Nah, Carol, aku mau nanya nih, kamu sebagai siswi kelas 7, based on what you saw, gimana sih antusiasme anak-anak kelas 7 dalam masuk ke pengurus OSIS? Nah, aku udah tanya teman-temanku ya, beberapa seperti Tisha, Felicia, dan lain-lain. Nah, itu mereka tuh excited banget nih buat join OSIS. Aku udah seneng ya karena mereka mau join OSIS. Selain sisi, aku juga khawatir aku nggak bakal keterima karena kuotanya yang terbatas ya. Berarti kamu mau dong join OSIS? Oh, mau dong pasti. Bisa lah. Harus optimis. Tetap bersemangat. Percaya nih ya. Nah, aku percaya dari kalau kita mau jadi pengurus OSIS itu ada persiapan, harus ada pertimbangan nih ya. Menurutmu apa aja yang harus dipertimbangkan? Oke, menurutku kalau secara apa yang harus dipertimbangkan untuk menjadi seorang pengurus OSIS itu yang utama ada dua. Pertama adalah waktu. Dari waktu sendiri kita harus mempertimbangkan apakah kita ini emang penuh dengan kegiatan, susah membagi waktu dan sebagainya. Itu benar-benar harus kita pertimbangkan karena seperti yang kita katakan tadi ya, menjadi seorang pengurus OSIS itu benar-benar harus mencurahkan waktu. Bahkan kita harus siap pulang lebih sore apabila ada kegiatan gitu ya. Tapi nggak setiap hari kok, pengurus OSIS nggak selalu pulang sore. Tapi kemudian yang kedua itu adalah kita harus punya mindset yang tepat. Mindset yang tepat pasti akan membuat kita di OSIS ini jauh lebih efektif, jauh lebih semangat, jauh lebih menyerap lebih banyak gitu. Dengan mindset yang tepat kita harus gimana ya, melihat OSIS ini sebagai suatu wadah yang benar-benar membangun kita, yang shepherding kita benar-benar sampai kita bisa sampai suatu level tertentu gitu. Tempat kita grow together ya. Betul sekali. Benar-benar. Oke, thank you.
Nah, Carol, seperti yang kamu tadi udah dengar dari Daryl dan mungkin pengurus-pengurus OSIS yang lainnya, kan banyak tuh kesulitan-kesulitan, apalagi dalam time management. Nah, udah tahu kayak gitu, kenapa kamu masih mau join OSIS? Nah, karena di OSIS tuh aku bisa belajar banyak banget yang tidak diajarkan di sekolah ya, bisa kedisiplinan, time management, kepemimpinan juga nih. Jadi kalau misalnya aku masuk OSIS itu dia dream come true sih buat aku. Wow, Wah, keren-keren. banget. Mindsetnya bagus Udah banget ya. termotivasi nih ya. Nah, dari kamu kan sekarang berjabat sebagai ketua OSIS nih ya. Ya. Kamu awalnya nih kenapa nih ikut menjadi pengurus OSIS? Kenapa ingin gitu ya? Dan pernah nyangka nggak sih kamu sekarang ini berjabat sebagai ketua OSIS? Apa aja mungkin pengalaman-pengalaman peranmu dalam OSIS? Oke, jadi kalau cerita pengalaman bagaimana aku join OSIS dulu itu pas sekitar 2 tahun lalu ya, dalam pas open recruitment yang periode 2021-2022, aku awalnya nih cuma pengen nyoba buat ngisi waktu aja sambil belajar gitu. Nah, tapi ternyata sering waktu aku semakin jatuh cinta sama OSIS gini, hingga akhirnya aku menerima offer buat mencalonkan diriku sebagai seorang calon ketua OSIS. Nah, akhirnya aku juga di sini sebagai seorang ketua OSIS, puji Tuhan. Nah, tadi ditanyain juga ya, perannya ngapain ya? Kebanyakan tentu jelas namanya ketua pasti memimpin gitu ya. Tapi memimpinnya nggak cuma sebagai seorang bos atau yang cuma nyuruh-nyuruh aja, tapi juga menjadi seorang leader yang harus siap backup di sektor apapun itu. Jadi kita nggak cuma di sana, oh kamu ini itu, tapi kita juga ikut turun ke lapangan gitu. Benar-benar, aku setuju sih. Nah, kamu kan sekretaris OSIS ini ya. Kamu awalnya kenapa nih mau join OSIS dan kamu ngapain aja sih sebagai sekretaris ini? Ya awalnya aku cuman penasaran, itu dikasih tahu orang tua, terus teman-teman, ayo ikut OSIS, keren. Terus aku juga lihat kakak kelas yang OSIS itu kayak, wah keren, aku kayaknya mau gitu jadi kayak mereka. Jadi ya udah penasaran, coba join, terus tahu-tahu keterima dan tiba-tiba jadi sekretaris. Yaitu menurutku salah satu peran yang penting gitu. Jadi dengan menjadi seorang sekretaris, aku mendapatkan pengalaman banyak sekali. Bener. Pasti pengalamannya lebih banyak lagi nih Iya. perannya juga. Nanti nggak nyusul ya jadi sekretaris. Iya bener banget. Nah, mungkin kamu kan ketua OSIS, kamu sekretaris nih. Nah, aku kan pengurus biasa nih ya, Aku di antara 30 siswa itu aku pengurus biasa. Ya bedanya tuh apa sih sama kayak ketua OSIS gitu? Bener. Jadi kalau boleh jelasin ya, pengurus itu bukan cuma pengurus OSIS biasa nggak ngapa-ngapain, tapi kita juga punya yang namanya sekbid di kepengurusan OSIS. Contohnya Kak Niko kan sekbid 2, Benar. fokus di tim kedisiplinan. Kemudian juga aku dari sekbid 4, tim di sosial media dan sebagainya. Kak Niko di sekbid 5 di bidang kewirausahaan gitu. Jadi kita semua benar-benar punya job desk yang equal gitu ya. Bener banget, dan bukan berarti jabatan itu menentukan effort kita nih, Betul. pengorbanan kita nih ya. Betul. Aku meskipun pengurus biasa ya, kita nggak boleh bergantung. Misal kita pengurus biasa, nggak usah kerja susah-susah, kerja more effort gitu, nggak usah. Tapi kita harus memiliki mindset bahwa kita ini juga dipercayai nih. Kita udah dipilih menjadi pengurus OSIS, berarti kita ini udah dipercayai untuk melakukan yang terbaik. Betul sekali. Bagus. Oke, jadi kita mau tanya pada Carol nih ya. Nah, kamu sebagai penonton atau penikmat acara, gimana sih menurutmu acara-acara event-event yang sudah OSIS lakukan? Adakan ya. Bulan bahasa, Lunar Fest banyak Iya. sekali nih ya. Ya, aku sih udah sangat puas banget ya dengan kinerja OSIS. Aku sendiri sangat menikmati acaranya. Tapi gimana nih kok dengan yang di balik layar tuh gimana ya? Nah, iya. Oke, kalau boleh cerita dari dulu ya. Kalau di balik layar tentu kan tentang pengurus OSIS berarti. Dari dulu sejak mulai event pertama PLS, 17-an, pekan olahraga, bulan bahasa, hingga seterusnya sampai Lunar Fest bulan lalu ya. Aku lihat tuh kayak pengurus OSIS yang awalnya dulu seperti kayak gini, sekarang bisa jauh lebih berkompeten, jauh lebih bisa memimpin, jauh lebih peka, jauh lebih aktif gitu. Jadi ikut bangga gitu. Kalau ngelihat pengurus OSIS yang dulu sama pengurus OSIS yang sekarang itu pasti jauh berbeda. Kalian pasti sendiri ngerasa ya kan? Nah, kamu rasakan yang lebih tertentu, lebih spesifik gimana ini? Mungkin cara kerjanya atau gimana ya? Lebih dari sikap mereka dalam menanggapi sesuatu. Mereka sekarang jauh lebih adaptif. Mereka Peka. jauh lebih peka. Mereka bisa, kita tanpa nyuruh, mereka bisa jalan sendiri dan itu benar-benar hard touching buat aku. Banyak banget progres ya dari. Bener. Aku bangga banget sih. Wah, oke. Nah, kalau kamu nih, ada nggak sebenarnya udah jelasin banyak tantangan yang dihadapi behind the scenes ya. Kalau kamu ada nggak tantangan-tantangan yang mungkin spesifik yang kamu hadapi? Tentu saja ada dong. Dalam hidup ini pasti semua ada
ada tantangan, tapi Wah. of course ada solusinya juga. Bener. Misalnya sering ada perbedaan pendapat gitu kan, bisa menimbulkan kacauan banyak banget. Ya, Sering mungkin. apalagi ketika kita ada event-event gitu, banyak kurang miscommunication gitu, itu adalah salah satu tantangan yang aku share kita semua hadapi. Terus aku sebagai sekretaris, aku dapat banyak banget tantangan karena sebelum itu aku bener-bener nggak suka banget nyatet, apalagi sulit banget fokus apalagi dalam pelajaran. Tapi dari menjadi sekretaris ini aku jadi lebih bisa fokus, apalagi misal dalam rapat-rapat aku lebih fokus dalam nyatat gitu-gitu. Jadi sebenarnya juga ada bagusnya. Jadi juga dapat manfaat buat pas pelajaran gitu ya. Benar-benar. Kayaknya kalau tantangan itu pasti ada ya. Tapi yang membedakan itu cara kita menghadapi Betul. tantangan. Nah, kita harus pastikan mindset kita ini menuju ke tujuan awal kita. Kalau Betul. kita mau memang grow together, be better bersama gitu ya, kita pasti harus selalu melakukan yang terbaik. Meskipun itu tadi seperti katanya Nicole, perbedaan pendapat ya, pasti mungkin ada perbedaan pandangan, keyakinan, apa yang kita inginkan beda gitu. Tapi aku percaya kalau kita ini bersama untuk tumbuh bersama, bukan untuk benar. membeda-bedakan ya kan, bukan untuk membagi nih. Nah, ini kalau aku mau nanya nih, kalau kamu sendiri ada nggak tantangan-tantangan dan gimana cara kamu menghadapinya? Ya, aku pasti ada ya. Aku sebagai pengurus biasa saat itu aku ingat aku ngajuin diri nih ya buat menjadi koordinator pekan olahraga nih ya. Tapi bukan suatu tantangan yang saya hadapi itu bukan sesuatu yang memberhentikan aku untuk selalu bekerja keras nih. Dan untungnya dari tantangan-tantangan itu aku mendapatkan pengalaman yang sangat banyak nih ya. Bagus, oke. Kamu habis dengar ini kita bicara ya. Apa yang kalau kamu join OSIS nih ya, kan kamu udah daftar nih ya. Apa yang kamu expect nih? Ya, apa yang kamu harapin, apa yang kamu dapetin di OSIS itu? Ya, kamu pengen dapat apa? Aku ingin dapat pastinya pengalaman-pengalaman ya, yang mungkin bisa mengubah kebiasaan buruknya aku jadi bisa lebih rajin dan lain-lain. Aku juga berharap aku sendiri bisa membawa perubahan yang positif ya dalam OSIS. Sesuai slogan kita ya, be part of the day. Waduh, ya biar part of the change ya. Be aktif juga nih di OSIS, jangan cuma join aja. Nah, kan kita udah dengar dari Carol apa yang kita expect nih ya. Kalau kamu kan sudah berjalan selama 2 tahun, apa hasil yang kamu peroleh? Apa yang kamu dapatkan nih? Ya, kalau aku sendiri tentu mendapatkan berbagai banyak pengalaman di banyak bidang ya. Contohnya kan aku sendiri di Sekbid 4 yang fokus di bidang editing atau video editing juga ya. Aku bisa belajar banyak hal bagaimana cara ini. Jadi ilmu yang aku dapetin dulu dengan ilmu yang aku dapetin setelah masuk OSIS itu benar-benar berkembang jauh. Selain itu juga di kepemimpinan juga aku merasa aku jauh lebih terlatih, jauh lebih enak gitu kalau mau memimpin. Jadi benar-benar yang enak itu pengalamannya gitu ya. Aku dapetin tuh pengalamannya. Oke. Kalau kamu nih, Nah, aku sama kayak Dara nih, pengalamannya sungguh banyak nih ya. Pasti kita nggak bisa mikir hanya pengurus OSIS apa sih paling ya time management, tanggung jawab aja. Tapi itu lebih luas daripada itu. Betul Kita sekali. nggak mungkin kita dapatkan sesuatu kalau kita belum join nih ya. Jadi pasti kan udah join, teman-teman udah daftar. Setuju sih. Nah, kalau itu sih menurutku pengalaman. Oke, thank you. Nah, dengar kan bentar lagi ada Pilketos nih. Nah, Carol, menurutmu peran kita dalam Pilketos itu gimana? Apalagi sebagai aku ya, seorang siswa biasa, pasti penting ya, karena yang voting, yang memilih untuk jadi ketua OSIS itu pasti siswa-siswanya ya. Tapi kita sebagai siswa juga nggak boleh subjektif ya. Misalnya aku nggak suka orang ini, jadi aku nggak mau memilih. Padahal karakternya bagus, jadi nggak boleh karena Fisiknya. ya benar, Benar. fisiknya. Karena kita nggak cocok sama orang itu nggak boleh. Karena kita harus memperhatikan karakter orangnya dan bukan hubungannya dengan kita gitu. Setuju Betul. banget. Dan kita juga harus ada perannya juga nih, Oh, harus iya, vote ya, iya. jangan cuma asal-asal. Jangan cocok. Harus Nah. benar-benar pilih kan nih menentukan sekolah kita arahnya gimana. Benar banget. Kalau menurutmu gimana deh? Nah tentu seperti yang katakan Carol, aku benar-benar setuju 100% sama apa yang dikatain Carol ya. Jadi kita sebagai voter, sebagai pemilih pada saat Pilketos nanti, kita benar-benar yang menentukan bagaimana bagaimana OSIS yang selanjutnya bagaimana, itu semuanya ditentukan dari kita juga. Jadi anggota OSIS jangan bilang nggak berpartisipasi dalam OSIS, anggota OSIS juga berperan dalam organisasi siswa intrasekolah ini melalui sebagai seorang pemimpin selanjutnya. Bagus. Sebelum kita selesaikan acara ini, kalian ada pesan nggak buat Bener penonton banget. atau mungkin kita gitu? Boleh memberi pesan. Oke, mungkin aku dulu ya, boleh. Boleh. Jadi yang pasti jangan lupa kalian yang merasa udah minatnya lagi membara gini di hati ya, jangan lupa untuk join kepengurusan OSIS, linknya ada di deskripsi.
Dan jangan lupa ya harus cepat soalnya besok Jumat udah ditutup. Bener banget. Oke, Carol mungkin ada pesan? Dan aku juga berharap ya kalau misalnya kalian pengen jadi pengurus OSIS, lakukan yang terbaik dan bukan karena pengen dianggap keren aja jadi OSIS gitu. Bener banget, aku setuju sih. Bukan untuk nama aja nih ya. Benar. Pansos. Oke, untuk menutup podcast hari ini, episode kali ini, aku tentu juga mau berterima kasih pada pihak sekolah nih ya. Soalnya tanpa mereka nggak mungkin Nggak ini mungkin, semua. Oke, kok. Aku pengen berterima kasih kepada guru-guru terus narasumber yang membantu kita Ya, bisa sudah. menjalankan podcast. Benar, udah berkorban hadir, udah jawab soal-soal kita nih ya. Aku juga mau berterima kasih pada tim editor dan podcast behind the scenes yang aku percaya habis ini pasti bekerja keras nih ya. Pasti kerja keras. Semangat. So, ya semangat biar ini bisa langsung dirilis, biar bisa menjadi pedoman buat kita nih. Nah, kita Dan tentunya kita mau berterima kasih kepada penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton podcast ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, nah jangan lupa seperti kata Daryl, rekrut menjadi pengurus OSIS ya. Linknya kita sediakan di deskripsi. Mas ingat 3 Maret. Oke, jangan lupa juga kita ada giveaway nih buat penonton-penonton di episode sebelumnya kita ada giveaway spesial ya nggak Daryl ya. Betul sekali. Nah sebelumnya tapi kita ada pergantian sistem nih karena di episode lalu kan kita komen di YouTube ya di bawah videonya, kita sekarang dipindah ke IG Reels. Jadi kalian kalau komen pastikan di IG Reels dan pemenangnya akan diumumkan di next episode. Jadi jangan lupa nonton ya. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh Anda komenkan di bawah IG Reels-nya juga. Oke, mungkin itu aja dari kami ya. Kami dari Bincang Rampi Biru. Will be right back. See you. Bye. Bye.